konsumen kaget, Mhm. ini ada presiden mau datang atau apa ya, sampai punya ide kalau yang ngerjain sendirian juga nggak akan terjadi. Kebetulan datangnya dari toko yang kecil, Tokonya jadi kecil, jadi harus memberdayakan memang apa yang dipunya sendiri gitu ya, iya. Pak, jangan nyerah dengan keadaan. SPL Talks, ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Halo insan SBL, kembali lagi di podcast SBL Talks, ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Bersama saya Olivia yang akan menemani insan SBL lewat obrolan seputar dunia kerja dengan topik inspiratif yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Nah, masih dalam semangat besar kita di tahun 2025 ini, di mana tahun ini adalah The Year of Customer, episode kali ini mengangkat tema Retail Beyond SOP, menyulap ide liar jadi pengalaman pelanggan yang berkesan. Insan SBL meningkatkan pengalaman pelanggan bukan hanya soal pelayanan yang ramah dan sesuai SOP. Kadang dibutuhkan ide-ide segar, bahkan yang quote-unquote terdengar liar, untuk bisa menciptakan pengalaman belanja yang benar-benar membekas. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan sosok yang punya banyak pengalaman dalam menyulap kreativitas menjadi strategi nyata di dunia retail tanpa melanggar aturan tentunya, tetapi tetap berdampak luar biasa. Kalau bicara soal customer experience nih, atau tadi pengalaman pelanggan yang berkesan, bukan cuma soal pelayanan standar, tentunya aku nggak sendirian hari ini. Di episode kali ini, aku ditemani oleh sosok yang dikenal dengan ide-ide out of the box-nya dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang berkesan. Sudah mulai penasaran kan Insan SBL, kira-kira siapakah bintang tamu kita pada episode kali ini? Langsung saja kita sambut Head of Operations dari Range Market, Bapak Edward Kuncoro, atau yang biasa kita kenal dengan Pak Edo. Halo Pak Edo. Halo, no. Boleh hai-hai dulu ke kamera Pak? Halo semua, selamat pagi. Waduh, ceritanya kita pagi ya, hari ini Iya, tetap semangat pagi tetap gitu ya Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? baik, luar biasa. Baik, luar biasa, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, nah di podcast kali ini kan tadi kita sudah dengar nih Pak judul podcastnya, yaitu Retail Beyond SOP, menyulap ide liar jadi pengalaman pelanggan yang berkesan. Aku tapi perkenalkan Pak Edo dulu sebelum masuk ke dalam topik kita hari ini. Barangkali buat insan SBL yang belum tahu, tidak hanya di SBL, tetapi Pak Edo memiliki banyak sekali pengalaman di industri retail di Indonesia ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu berarti dihitung per tahun 2025 ini, Bapak sudah berkarir berapa tahun Pak di dunia retail? Berkarir di dunia retail masih muda ya, masih terakhir 26 tahun saja sudah bekerja di dunia retail. Menyenangkan Waduh, ini, 26 tahun saja ya masih Pak. muda. Kebetulan itu kayaknya saya belum lahir tuh Pak. 26 tahun ya Ya, teman-teman ya. Jadi sudah sangat cukup berpengalaman di dunia retail dan masih remaja dikit. dari masih remaja dikit ya. Nah, Pak Edo tuh juga dikenal sebagai sosok yang sering menghadirkan ide-ide yang beda nih dari biasanya atau unik gitu ya. Tapi justru mungkin berdampak besar tapi tetap nih sesuai dengan koridor perusahaan. Sebelum kita lebih jauh nih ngedengerin contoh-contoh ide dan strategi yang sudah mungkin Pak Edo pernah jalankan sebelumnya, saya penasaran nih Pak. Boleh gak sih Pak diceritakan sedikit bagaimana perjalanan karir Bapak dari awal hingga akhirnya sekarang nih Pak memegang tanggung jawab sebagai Head of Operations di Range Market? Oke, thank you waktunya Olive. Saya memulai perjalanan retail ini dari MDP sebenarnya juga. Atau Oh, kalau dulu dipanggilnya MT. Ya, nah, MT waktu itu beda banget jalurnya dari pendidikan yang sudah saya tempuh. Dari pendidikan lalu kita kerja, sebenarnya itu malah jadi membuat antusias karena kita belajar baru lagi. Nah, serunya kalau di retail itu begitu, karena setiap hari kita bisa ketemu dengan banyak orang, banyak leader juga sebenarnya, yang akhirnya membuat kita belajar banyak. Waktu masuk di MT, saya langsung dicemplungin di area gitu ya. Sama mungkin kalau MDP yang di sini juga biasanya coba di field dulu supaya ngerasakan. Nah, tapi akhirnya menyenangkan.
banyak belajar, dikerjain sales staff juga pernah, nginput barcode satu-satu juga pernah. Lalu ya belajar dari situ, ikut panel, ikut promosi, sampai akhirnya pernah megang terakhir juga business development untuk produk import sama private label juga. Pindah ke retail yang lainnya, kita dipercaya jadi store manager waktu itu juga di supermarket, untuk premium supermarket juga. Kebetulan buka toko, 3 format yang berbeda, ada gourmet, ada toko yang sendirian, waktu itu di Grand Indonesia sendirian ya. Lalu di Senayan City juga waktu itu buka sendirian karena barengan sama department store. Jadi kalau dulu di department store itu, store manager itu hanya floor manager. Ya, jadi kita banyak bergantung sama kepala toko yang notabene itu adalah departemen store. Ya, oke. Jadi dari situ lalu pindah ke supermarket juga di Karawaci waktu itu, buka untuk fine food supermarket ya. Kita jual barang-barang yang very unique. Ya, sebelumnya kalau dulu di MDP itu kita kerja di large format gitu ya, large format pokoknya hypermarket konsep gitu, yang semua ada barang di display, pokoknya barang harus full, buka toko harus rapi, nggak boleh ada kardus-kardus dan lain-lain, sampai akhirnya terakhir itu tadi saya dipercaya untuk buka toko di fine food. Lalu setelah buka di fine food supermarket itu, kita fight bareng-bareng. Nah, saya orangnya juga pengen dulu itu, karena kebetulan ya di Karawaci itu toko saya itu di balik, di basement. Ya kan supermarket di basement. Toko itu Foodmart Gourmet di Karawaci. Nah, itu supermarketnya Matahari. Jadi kalau dulu kan Matahari supermarket. Berhadapan dengan toko nomor 1 Hypermart Karawaci yang notabene omsetnya mungkin 10 kali lipat kali ya dibandingin sama saya gitu. Jadi berat ya Pak. berat. Nah, makanya harus kreatif akhirnya. Gimana caranya kita ngerebut, saya dan tim itu ya namanya ngelihat toko rame itu kadang gimana ya, wah kok di sana bisa rame ya, di sini enggak ya. Akhirnya dari situ kita coba cara-cara kreatif lah. Gimana jualan, gimana servis, analisa SWOT-nya lah. Oh, strength-nya apa? Kalau di hypermarket kan harga. Oh, saya nggak bisa fight dengan harga. Weakness-nya apa? Oh, ternyata display-nya cuma ditaruh aja, nggak dilayanin. Karena harganya murah, orang boleh ambil sepilih-pilih gitu kan. Nah, oh berarti dari situ kita tahu nih kira-kira, oh coba kita mulai sapa konsumen. Kita jual barang-barang di sampling, dicobain. Nah, dari situ kita punya langganan. Nah, dari situ, oh ternyata opportunity-nya di sini kan SWOT ya kan. Nah, kita tinggal lihat trade-nya lagi. Trade-nya kita ya barang-barangnya kadang mungkin nggak komplit, nggak sama dengan yang di hypermart. Nah, kita komunikasi ke MD, kita minta barang. Sambil berjalan, kita terus lakukan creativity untuk kira-kira kalau misalnya, oh musimnya anggur, kita mesti jualannya kayak gimana? Oh, kalau musimnya durian, kita jualannya harus kayak gimana? Nah, akhirnya dari situ belajar, oh ternyata kalau kita peduli dengan apa yang kita jual ya, harusnya itu akan bisa jadi opportunity kok buat tokonya kita untuk bisa naik. Dari situ sih akhirnya saya dipercaya jadi pegang untuk fresh seluruh supermarketnya Matahari, mulai berkeliling ke berbagai kota juga, lalu mulai naik ya secara kontribusi freshnya. Oh ternyata fresh ini memang jadi penarik untuk supermarket gitu kan, nggak cuma harga. Nah dari situ saya dipromot juga akhirnya ke hypermarket untuk pegang freshnya juga. Sampai akhirnya kita buka toko banyak di hypermart. Lalu saya pindah deh ke sini karena kangen dengan supermarket premiumnya. Ya begitu. Lalu Kira-kira. pindah ke sini terakhir kalau Pindah nggak ke salah sini jadi distriknya Ranch Market. distrik dulu ya Distrik Pak. Ranch Market. 2017 akhir pindah ke sini jadi distrik, lalu sekarang naik berarti ya Pak jadi head of Ya sekarang operations.
sedang menjadi kepalanya range lah gitu ya. Luar biasa banget ya Pak. Jadi tadi sebenarnya perjalanan karirnya sudah di retail sudah lama, sudah memegang beberapa role, bahkan sebenarnya juga pernah jadi tadi ter-highlight sedikit jadi business development juga ya Pak ya. Ya pernah Heeh. untuk mendevelop karena kan sebenarnya kalau business development sebenarnya bukan business development ya, sales development Self ya. development. Ya, Oh, oke. sales development. Ya. Oke. Sangat banyak ya pengalamannya ya. Of course tadi sudah kurang lebih 26 tahun di dunia retail. Nah, aku pengen meng-highlight pengalaman Bapak kurang lebih itu mungkin tadi juga sebenarnya yang menarik juga buat aku adalah memang ide-ide tuh muncul karena memang ada ancaman gitu ya, Pak, ya. Dari Iya, pengalamannya tuh justru memang dari kesusahan sebenarnya ya, iya. baru bisa muncul ide-ide kreatif baru gitu. Hmm. Tapi aku pengen nge-highlight nih, Pak, kita mundur sedikit ke masa Bapak tadi menjabat sebagai store manager dulu nih. Ya. Kira-kira Pak, boleh diceritakan nggak sih ke kita program atau inisiatif unik apa yang dulu pernah Bapak jalankan dan menurut Bapak itu tuh cukup berani gitu atau tidak biasa dengan umumnya pada saat itu? Ketika saya jadi store manager itu ujung saya itu 20 kali lipat salesnya. Bener. Jadi mau nggak mau saya harus kerahkan super tim saya, Hmm. yaitu tim yang ada di toko. Ya kan. Nah, Hmm. jadi setiap hari saya selalu diskusi sama teman-teman. Apa nih kira-kira? Pasti teman-teman ini sudah tahu karena kan mereka sudah training tentang product knowledge. Akhirnya saya belajar juga. Jadi setiap hari juga belajar dengan supervisor, dengan tim kita. Kira-kira bagaimana cara menjual. Mhm. Jadi akhirnya saya yang memberikan kesempatan juga ke teman-teman, yuk kita bareng-bareng bikin satu program. Mmm, Ya waktu itu akhirnya kita berpikir kita satu toko kan kan ujungnya kan sales toko ya, betul. bukan sales departemen gitu ya. Mhm. Jadi akhirnya ya udah saya harus kumpulkan teman-teman, yang ide lucunya itu adalah kita bikin event koordinator untuk weekend. Oh, oke. Ya jadi sesimpel bikin kayak arisan ya, Olive. Mhm. Jadi satu tim supervisornya misalnya Budi, Mhm. punya 6 orang gitu ya. Nah, Mhm. 6 orang itu saya suruh bikin tulis nama di kertas post-it gitu kecil, Mhm. saya suruh gulung-gulung, Mhm. terus ditaruh di masing-masing. Oke, departemen produce misalnya ada 6 tim gitu kan. Nah, nanti meat-nya misalnya ada 5 orang, Mhm. ada groceries-nya 7 orang gitu ya. Saya suruh masukin warna post-it-nya sama, jadi Mhm. nggak ada yang beda gitu. Nggak ketebak ya, Pak, ini tim mana Ketebak tim lah mana. gitu kan intinya. Sudah sampai semua departemen sampai receiving ya, sampai receiving. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita home Mmm. bimpa dengan semua supervisor. Akhirnya misalnya yang menang BSD. Ya, BSD itu ngambil satu linting nama di masing-masing departemen. Mmm. Nah, sampai habis nih. Nah, nanti kepala departemen ini misalnya yang satu groceries. Groceries juga ngambil dari produce satu, dari BSD satu, dari groceries satu, dari receiving satu, dari non-food satu gitu. Nah, akhirnya itu yang jadi tim baru. Oke. Jadi ini Nah, membentuk tim baru jadi tapi tim baru di dalam tim. Ya, jadi dari jadi tim lain anggotanya ya, iya, Pak? jadi supaya satu tim dengan tim yang lain juga saling connect. Mmm. Nah, tim ini akan bekerja di hari Sabtu dan Minggu di peak hours. Oh, Ya, oke. jadi pagi hari preparation opening toko, lalu kebersihan, checklist dan lain-lain, peak hour let's say jam 12 sampai jam 1. Nah, tim ini harus kerjasama dengan supervisor yang ada itu untuk jualan barang promo-promo yang ada di toko. Nah, itu harus difokuskan mereka yang bisa jual dengan kasih target misalnya. Oh, gitu. Nah, nanti kan biasanya kan ada 6 orang misalnya Heeh. satu tim. Nah, pagi yang tadi jam 12 sampai jam 1 itu dia harus jualan 3 orang, nah 3 orang sisanya di sore hari. Kita tentukan juga di luar dari jam yang kita tentukan itu sepakatin jam 12 misalnya sampai jam 1, semua pekerjaan dia di departemen masing-masing itu kita yang backup satu sama lain. Oh, jadi dibebas tugaskan Dibebas ya? tugaskan, Oh.
kamu jualan di depan. Oh. Nah, jadi saya berpikirnya adalah satu, ini membangun kerjasama tim. Lalu kedua, tim lain juga tahu produk promosinya apa. Yang ketiga, mereka dibiasakan dengan target. Tapi kalau ada temennya yang lain bantu dengan penjualan barangnya dia, kan pasti punya domino efek. Gitu. Benar. Akhirnya kita berpikir, dan itu cukup berhasil. Nah, saya kasih gimmick-gimmicknya, kita misalnya free-kan idenya, misalnya hari ini mau pakai misalnya pakai baju hitam semuanya jualannya, tapi hanya di jam-jam itu ya. Nah, kita jadi biar toko juga ada excitement, karena ya balik lagi kita musuhnya nomor 1 Benar. di ujung ya. Jadi kita harus berpikir gimana caranya kita harus jadi kreatif. Jadi saya berharapnya itu setiap minggu dengan bergantinya tim. Karena minggu ini saya akan ukur penjualannya berapa, nanti minggu depannya lagi akan ganti lagi departemen yang lain, minggu depannya lagi ganti departemen lain, dan itu berlomba terus. Ya itu akhirnya saya minta ada reward lah ke distrik saya waktu itu ya. Untuk ini timnya bisa bagus nih. Nah itu juga domino efek sampai nanti ke penilaian akhir tahun. Benar. Karena kan ini performance kalian nggak cuma diukur dengan mingguan, tapi bagaimana Anda mempersiapkan acaranya, misalnya ada MC-nya. Jadi hidup gitu ya tokonya, nggak jadi ya itu departemen produce aja yang jualan. Oh ini ya, kalau kita tahu departemen produce itu kan pasti kalau mau datang barang kan karton-kartonan gitu ya. Nah kalau groceries ya sama karton-kartonan, tapi kan kadang mungkin non food nggak terima barang banyak di hari weekend misalnya. Nah berarti kan bisa bantu jualan produce ya. Jadi once kalau kita berpikir panjang, suatu saat saya mau putar staffnya ke departemen manapun sudah siap. Setuju. Ya, jadi nggak ada pengecualian di satu departemen ini aja. Skillnya gitu juga ya. nambah ya, Skillnya Pak. nambah, cara jualannya juga nambah, dan kebanggaan menjadi pemenang dalam satu game itu kan pasti mereka senang gitu kan. Jadi iya ya nih saya bantuin nih departemen produce, iya saya bantuin ke departemen groceries. Jadi bisa aja anak groceriesnya jualan ayam, bisa aja anak non foodnya jualan sayur gitu, semangka. Ya bisa ya. Jadi itu salah satu cerita yang menarik lah. Nah terus karena kita juga nggak kelihatan banyak waktu itu, mungkin saya ingat signage toko itu belum ada tuh di gedungnya mall. Ya, nah terus ini keduanya adalah kita waktu itu kita kan kalau ngelihat hari Sabtu dan Minggu itu rame ya di area Karawaci gitu kan. Terus kita beride aja supaya sehat juga, nggak melulu jualan kerja gitu ya. Jadi kita punya ide waktu itu di hari Sumpah Pemuda, di Sumpah Pemuda ya kan. Kalau jargonnya kan dulu satu nusa, satu bangsa, satu apa lagi? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Apa ya. Lagu ya, jadi waktu itu kita ngadain acara biar sehat, kita mau sepedahan. Nah, jadi sebelum buka toko, kita pagi-pagi jam 6 kita seragaman pakai baik bikin kaos toko lah ya, biar anak-anak happy juga. Jadi kita bikin dalam rangka Sumpah Pemuda itu kita bikin jargonnya satu nusa, satu bangsa, satu sepeda. Foodmart Karawaci waktu itu gitu. Jadi terus kita pakai semuanya satu toko itu kita close. Kita keliling 2 putaran lah di supermall, udah. Terus habis itu balik lagi kerja. Gitu. Cuman sekedar pengen ini ada apa ya? Ini Foodmart. Kita nanti main aja ke sini, kita jualan supaya branding diri, branding toko ya. Dan anak-anak di branding juga. Wow, ini menarik banget. Ini Pak Ede sepertinya jiwanya sangat culture and engagement ya, karena nggak hanya promosi ke eksternal, tapi mikirin internalnya juga nih ya Pak, ngebangun excitementnya seperti apa gitu. Ya karena waktu itu company fokusnya kan memang ke yang besar gitu kan. Nah kita kan
supermarket ya kita harus mau nggak mau berjuang kan karena KPI tetap berjalan. Ya. Ya, nah kalau KPI-nya kita diemin aja nggak ada improve, nggak ada activity ya kan sedih ya ordernya lebih dikit. Tapi kan kalau ada activity berarti kan kita bisa ngobrol sama MD. Saya mau bikin acara begini, 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 begini. Nah, timnya siap, orang-orangnya siap. Saya minta dibantu cari barang. Misalnya. Jadi sebagai kepala toko itu in the end kita yang harus ngedrive memang. Apa yang memang sudah jadi targetnya company ya kita coba dengan dipikirkan. Kita punya network di internal kita kan ada MD, ada SDD, ada DM, ya ada head mungkin. Ya kadang kita butuh di challenge. Kita butuh sama-sama karena yang tahu konsumennya kan kepala toko. Benar. Oh, ternyata anggur hijau lebih laku nih ternyata pada saat momen-momen ini. Nah, mungkin di toko yang lain nggak laku, tapi yang lakunya durian mungkin. Nah, jadi kayak di sini sekarang lah. Kita jualan di Pesanggerahan mungkin sama di Tangerang beda gitu. Iya. Secara barang, secara item meskipun secara promosi nasional kita dapat, tapi kan ada beberapa hal yang kita bisa push lagi selain promosi nasional gitu. Nah, itu yang harusnya akan jadi additional sales. Jadi kita sudah tahu additional sales dari promosi nasional ini segini. Tapi apakah kita mau segini? Nah, kita harus cari yang lain kan. Kalau misalnya anak-anak bisa jual 2, kenapa mesti jual 1? Betul. Nah, itu sih. Wah, keren banget ya. Jadi sebenarnya kembali lagi bermulanya dari struggle juga tadi ya Pak, karena Sangat struggle, dihina, dikecilkan. Iya, karena kebetulan datangnya dari toko yang kecil, Tokonya jadi kecil. harus memberdayakan memang apa yang dipunya sendiri gitu ya Iya. Pak, jangan nyerah dengan keadaan ya. Oh, Dan pastinya juga dengan activity yang Bapak lakukan ngaruh juga ke customer experience-nya ya. ngaruh karena konsumen kadang ngerasa senang sekali kalau dihargain gitu ya. Jadi kalau dia belanja dihargain itu senang. Dan itu yang akhirnya kita tahu, oh gitu. Super timnya yang kita kerahkan. Luar biasa banget ceritanya nih ya, waktu menjadi store manager, mengerahkan tim internal sendiri untuk bergerak, ibaratnya ngejar bola ya Pak, nggak nunggu ya Pak. Iya. Nah, setelah tadi kita bahas pengalaman Bapak nih saat menjadi store manager, which banyak sekali mungkin insights-nya dan mungkin insan SBL juga yang berada di toko-toko yang mungkin lebih kecil sekarang juga bisa terinspirasi ya, mengambil ide dari Pak Edo, mungkin bisa dibikin acara sepedahan juga buat branding. Nah, izin dulu sama DM-nya ya. Iya, izin sama DM kasih lihat nih podcast ini saya inspirasinya dari Pak Edo. Nah, kita mau beralih nih Pak ke masa ketika Bapak naik nih sekarang menjabat sebagai district manager. Di mana di sini kan tanggung jawabnya sudah lebih luas ya Pak, karena yang dipegang bukan hanya satu toko tapi beberapa toko sekaligus gitu ya. Ketika Bapak berada di peran ini, apakah ada program atau pendekatan unik yang sempat Bapak terapkan nih, yang menurut Bapak mungkin memberikan dampak besar terhadap customer experience, terutama di level area, Pak? Ya kalau di level area sebenarnya mungkin saya cerita juga ketika sebelum di distrik sini lah ya. Itu kan kita pegang di sales development itu eventnya tidak di toko aja. Akhirnya kita main coba di luar gitu ya, di luar dari toko ya. Kita waktu itu booking area di mall. Ya, tapi bazarnya bazar I think itu pertama kali dan mungkin sampai hari ini belum dilakukan juga lagi ya. Kita booking lobbynya Citos waktu itu untuk jualan semuanya fresh. Lobby Citos yang panjang itu Pak, yang Yang besar? bulat itu, yang di tengah. Oh, yang bulat di tengah itu. Oh, oke. Yang di tengah itu kita booking untuk jualan pesta mangga, pesta durian, pesta nanas, roti, dan dairy frozen. Itu Wow. akhirnya jadi big impact sih ke tim, ke semua MD juga akhirnya memandang format supermarket ini bisa jadi driver. Nah, itu yang akhirnya saya bawa juga salah satunya ketika di Fresh Market.
Itu pertama kali kita jualan di lobi Selasarnya Pesanggerahan, Mm-mm. jualan durian. Hmm. Ya, pesta durian Nusantara waktu itu. Jadi Tahu saya Pak, saya sempat ngeliat-lihat juga. ya itu jadi semua durian Jawa kita gelar pakai gentong-gentong besar itu di Hmm. depan. Kalau nggak salah 2 hari itu salesnya 170 juta, Cuma durian aja Pak? cuma durian aja. Wah. Jadi dan itu kali pertamanya kita Range Marketnya jualan di luar area Oh. itu. Nah terus kalau di distrik juga yang bikin impact kemarin juga kalau di Range itu salah satunya bazar yang ada di Sarinah, di Senayan. Mungkin juga pernah dulu juga waktu COVID itu di Kemang kita jualan di luar di jalanan. Waktu itu ada di Kemang ada fair bazar apa ya? Oh, buka pintu Betawi gitu kalau nggak salah. Ya lumayan. Jadi kita coba harus berani out of the box sedikit di luar dari internal karena kadang kita belum tahu kalau belum kita coba kan. Namanya kayak naik sepeda kan kalau nggak jatuh kita nggak bisa gitu kan. Nah sama. Jadi balik lagi kita harus tahu dan kita pengen juga teman-teman itu satu tim dalam satu toko itu bisa kamu tuh punya opportunity tinggal ini lahannya ya tinggal itu yang kita terus akan ke teman yang ada di toko ya. Kalau nasionalisme di Range Market dulu juga pertama kali kita bikin acara 17-an ya 17-an bareng-bareng seluruh toko itu pertama kali juga diadakan sama karena sebelum-sebelumnya belum pernah ada katanya. Jadi untuk balik lagi men-challenge ke super timnya di Range ya kita harus coba dengan permainan-permainan kecil seberapa kompetitif gitu kan. Benar. Nah setelah itu baru kita lihat oh ternyata orang-orang inilah yang kira-kira nanti akan jadi future-nya leader store. Ya, oke ya jadi bagaimana memimpin, bagaimana mereview. Jadi ada beberapa yang mungkin supervisor yang sekarang dulunya zaman saya sekarang sudah jadi kepala toko. Ya, jadi dulu namanya kita mulai dengan namanya Merdeka Games. Ya, jadi kita bikin game di belakang Pesanggerahan yang biasanya jadi panggungnya Olive. Iya, kemarin Ya. saya sempat lihat juga sih Pak, Merdeka Games itu seru banget juga. Ya, itu di pertama kali diadakan upacara bendera bersama-sama dengan seluruh tim Range Market perwakilan ya. Jadi dari kita undang waktu itu perwakilan masing-masing 5 orang, supervisornya 1 sama staffnya 1 plus kepala toko. Nah terus ada defile juga, jadi defilenya upacara bendera juga di belakang. Ya. Lalu setelah itu lomba. Jadi 5 orang staffnya itu menjadi perwakilan tiap game. Jadi ada 5 game. Ya udah jadi 1 orang 1 ngelawan seluruh toko. Ya gitu. Dan panitianya kepala toko juga yang menjadi kepala panitia. Jadi ketika itu juga baru pertama kali. Jadi kan saya pengen kenal ya sama store manajernya ya dicoba dulu main game. Kepala tokonya bagaimana. Dari situ kita tahu masing-masing kekuatan timnya kita seperti apa. Ini benar-benar culture and engagement. Ini Bapak kita nggak mau saya jadi banyak terinspirasi dari Pak Edo. Cuma Pak, saya pengen mengulik sedikit yang pengalaman pertama yang tadi Bapak bilang itu sempat bikin bazar di Citos tuh Pak. Karena tadi Bapak sempat mention kayaknya itu pertama dan nggak pernah dilakuin lagi deh Pak. Itu kenapa tuh Pak? Pertama dan nggak pernah dilakuin lagi dan mungkin boleh diceritakan saat itu tuh bazarnya seperti apa Pak? Waktu itu musim mangga ya. Kenapa nggak diadakan lagi? Mungkin satu ketika itu memang kita dapat privilege kita nego lah waktu itu sama Citos sebagai anchor tenant harusnya kita bisa dapat satu space. Nah Tuhan beserta kita, toh dapat nih ceritanya nih. Oh ya udah akhirnya semua mangga kita negosiasi mungkin waktu itu sama Teddy juga waktu itu juga ikut tuh. Shout out Pak Teddy kalau nonton. Jadi
Jadi kita datengin waktu itu kita booking. Lalu yang kedua adalah sebagai store manager atau bekerja di distrik itu selalu dimomokin dengan namanya shrinkage, ya kan? Iya, iya. Ya udah shrinkage, akhirnya pada nggak berani, Iya, nggak kalau berani bazar ambil kan resiko. harus besar-besaran ya Pak, Ya, ordernya gila-gilaan gitu. ordernya gila-gilaan waktu Mhm. itu. Karena ordernya gila-gilaan berarti kan seluruh tim yang kita harus kerahkan. Mau main game itu kan coach-nya ngatur ya. Mhm. Oh, kamu jadi penyerang, kamu jadi bertahan, kamu jadi sayap kiri, sayap kanan. Mhm. Ya, takutan waktu itu Mhm. panas ya, Mhm. ikutnya cepat matang. Iya, Nah, ya buah-buahannya. karena kita waktu itu memang pesta benar-benar mau mainnya adalah pesta buah lokal. Jadi Oh. durian iya, nanas iya, tapi semua kita siapkan dengan timnya itu yang pasukan berani mati motong. Oh. Jadi pokoknya di setiap section harus ada satu meja untuk motong. Oh, oke. Jadi konsumen itu nggak usah sibuk bawa barang mentah ke rumah, tapi siap saji makan. Ini menarik banget loh Pak, berarti Ya, jadi saya penasaran waktu itu ramai banget nggak ya? Atau gimana tuh Pak? cukup lumayan mengeluarkan keringat. Ya seru lah pokoknya. Itu tidak terlupakan pengalaman itu. Jadi Heeh. ya memang saya tuh percaya kalau kita punya cerita itu karena kita bikin ceritanya. Betul. Cerita-cerita itu kita harus wujudkan. Mhm. Saya yakin semua store manager punya super team Mhm. yang ada di toko. Iya. Tinggal bagaimana sesuai dengan HC programnya itu kan itu tadi ya, Mhm. coaching, mentoring, Mhm. training, Mhm. ya harus dilibatkan. Iya. Karena begitu timnya dilibatkan, pasti mereka akan ngerasa dipercaya. Mereka akan ngerasa, oh, store manager saya mengandalkan saya dan seterusnya. Dan itu menurut saya akan teringat sampai nanti gitu. Tadi Menjadi ya Pak, sebuah cerita lah gitu. jadi bentuk tim berani mati tadi ya. Iya, berani motong. Oh berani motong, sorry. Tapi Ya, Pak, saya penasaran itu bazar di tahun berapa Pak? Dan hasilnya gimana pada waktu itu? tahun 2014-15 tadi. 2014, Ya, 2015 ya. dan satu lagi oleh kita jualan buah atau jualan fresh. Memang yang paling menyenangkan dan itu tidak bisa tergantikan adalah ketika buah itu dipotong, konsumen itu air liurnya langsung keluar. Nah, jadi kalau kita sudah berani jualan fresh, berarti sensory feeling dari konsumen itu yang kita harus ambil. Bagaimana dia melihat, bagaimana dia megang barang ini, lalu cium, dia udah yakin, lalu dirayu sama penjualnya, itu otomatis kita ngasih sugesti yang baik ke konsumen. Dan itu yang dibutuhkan oleh kita sebagai penjual. Jadi nggak berani ngorder aja, tapi harus berani habiskan yang diorder. Nah, itu yang lebih penting. Dan kita harus menggunakan knowledge, briefing, display yang menarik, dan itu tadi ada yang jual. Menarik ya. Memang jualan fresh itu mungkin lebih sedikit lebih menarik ya daripada jualan mungkin barang-barang yang Ya, ya. kalau barang pabrikan kan kita sekarang bersaingnya dengan banyak supermarket yang jual yang sama. Betul betul. Tapi kalau di fresh kan sudah begitu Olive yang jualan mangga Thailand ini udah langsung harganya nggak priceless gitu kan. Mereka nggak bandingin dengan sebelah ada mangga Thailand nggak ya? Oh karena Olive yang jual udah langsung mahal. Dengan cara menawarkannya Iya, ya Pak pasti ya. dong. Tapi gimana Pak waktu itu bazarnya hasilnya kira-kira? Sukses ya. Itu kita kerjakan 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. I think it was the biggest sales di supermarket itu. Sampai akhirnya hypermartnya bertanya-tanya kok bisa gitu jualan segitu gitu ya. Boleh di-spill nggak Pak angka salesnya Pak? 350-an. 350 juta Ya, dalam 3 hari iya. cuma jualan buah sayur aja Pak? Buah sayur, bakery, sama bakery. frozen. Ya, itu jadi 350. 3 hari? 3 hari. Wow. Ya, itu kita juga perbantuan lah dari beberapa toko dan lain-lain. Ya, tapi akhirnya sampai hari ini unbeatable ya. kita punya konser buah lokal di situ. Wah. Biasanya kan konsernya penyanyi ya. Iya.
mangga negeri Ya. sendiri di tanah negeri sendiri. Wah, pantas nggak diadain lagi karena nggak ada yang bisa, Nggak ada yang berani. nggak ada yang berani ya. Ya. Wow, itu luar biasa dan tadi berani mewujudkan angan-angan jadinya punya kenangan menarik gitu Ya. ya sekarang ya Pak. Tapi mungkin itu juga karena bazar gila-gilaan itu customer jadi FOMO gitu ya Pak ngelihatnya kayak ini apa nih Kita bulky-bulky. percaya orang Indonesia itu kepo kan, Mm, 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 ya. mm, Jadi kalau momennya sudah satu orang nanya, belakangnya itu pasti nanya juga. mm. Nah, jadi itu makanya sensory feeling itu harus dipakai. Mm, mm, mm. Karena begitu mangga itu dibuka, berair, bau, menyebar di mana-mana. Durian kita buka juga, nanas begitu dibuka, airnya keluar dan segala macam. Nah, jangan keluar air liur. Saya udah saya tadi Bapak ngomong kebayangin Ya, satu-satu ya. ini. Jadi dan balik lagi sampling, ya, Mm, mm. sampling itu penting. Dan Indonesia yang satu lagi yang budayanya yang paling menyenangkan sebenarnya kan nggak enakan ya. Sudah dikasih gratis, Iya, masa nggak beli gitu. betul. Itu akhirnya juga jadi impuls Benar-benar. sebenarnya. Jadi cross merchandising yang paling simpel itu adalah nyobain, Iya, orangnya nggak enak hati beli. iya. Betul. Contohnya saya juga gitu. Saya pun juga Pak Ya, sama. ketika cobain, Pak nangkanya ini manis Pak, nggak ada biji. Oh ya, akhirnya yang mana ya? Nah, kan Heeh, gitu. Ya, heeh. itu cross merchandising Mm, purba yang kita harus manfaatkan mm, culture-nya. mm, Jadi mm, apalagi kita tokonya semuanya fresh di pintu depan. mm. Jadi color, smells itu sudah sangat menarik daripada mungkin di groceries kan penataan barang Mm, gitu ya. mm, mm. Tapi kalau buah itu kan setiap hari bisa berganti. Buahnya, oh kemarin kok datang kayaknya jeruk nih, kok hari ini tiba-tiba apel envy yang merona merah Mm, gitu mm, kan, mm, itu mm. sudah menarik sih Mm, mm, gitu mm, mm. ya. Berarti memang kita juga harus main sama sensori ya Pak ya, sensorinya Iya, customer, nyiptain customer experience yang berbeda, mumpung kita jualannya juga fresh ya, yang iya, bisa banyak dimainin gitu ya. iya. Nah itu kan tadi kalau pengalaman Bapak mungkin di level area ya, tadi Bapak ceritakan baik di pengalaman di retail sebelumnya maupun juga pengalaman ketika di distrik Ranch Market. Sekarang nih kita setelah, berangan-angan lampau nih, kita mau kembali ke posisi sekarang kita, di mana Bapak sekarang posisinya adalah Head of, Range Market gitu ya Pak, Head of Operational, Range Market. Saat ini saya dengar-dengar nih Pak, Bapak juga sedang menjalankan satu program yang luar biasa juga. Karena saya SQ juga, jadi saya terinfo juga nih dengan program Bapak, yaitu TOS, S-nya 2 ya Pak. Time of Service and Selling. Nah, ini dia nih, boleh diceritakan nggak sih Pak, apa sih sebenarnya TOS itu? Oke, TOS ini hasil diskusi juga sebenarnya Mmm, dari program dari HC juga yang pengen fokus di tahun ini di customer service kan. betul. Ya. Nah, akhirnya kalau saya di operation sebenarnya kita juga punya fokus juga di store standard. Mmm, Ya, di mana kita pengen tokonya kita ini selalu rapi, bersih, stafnya juga ngelayanin ya. Kemarin akhirnya kita punya program dari ngobrol aja sebenarnya. Ngobrol-ngobrol akhirnya, oh ya kepikiran namanya jadinya TOS, mmm, Time of Service. Jadi kita menentukan jam, di jam eh, yang kira-kira akan menjadi peak hour-nya toko. Peak mmm, hour toko itu adalah ketika transaksi itu menjadi lebih banyak dibandingkan dengan average penjualan average jam sebelumnya mhm, gitu kan. Nah, itu kita pengen juga tokonya kita juga rapi. Jadi dari kerdus lah, dari troli barang lah dan segala macam sampai eh, kita pengen tentukan. Kira diskusi dengan SDM, diskusi dengan store manager, saya men-challenge kalau misalnya di jam tertentu kita ini di toko anak-anak sudah bisa siap tokonya PO terkait displaynya penuh, kualitasnya baik, tidak ada lagi kardus yang bekas ambil barang dari gudang, kardusnya masih ada di area, lalu area preparation di tengah itu yang biasanya dekat timbangan itu bersih, mhm,
rapi, tidak ada kotoran, tidak ada sampah yang menumpuk dan lain-lain. Dan akhirnya mereka siap untuk melayani konsumen. Jadi akhirnya kemarin diambil kesepakatan jam 11 siang. Jadi jam 11 siang itu kita sepakat dengan tim DM Store Manager itu di toko jam 11 siang sudah tidak ada lagi kardus dan troli-troli barang. Toko sudah siap, harga sudah update, dan staf standby di depan memberikan salam yang sudah diberikan standarnya oleh AC, menyambut selamat pagi dan selamat siang itu, dan menawarkan bantuan. Dan itu kita hasil diskusi kemarin juga dengan AC diberikan kesempatan untuk milih lagu. Jadi di saat jam 11 kita putarkan lagu di mana anak-anak itu sudah bersedia di masing-masing area, mulai dari yang diproduce di area depan produce dan di area timbangan, area groceries ada di lorong-lorong promosi, kasirnya ada di depan kasir dan lain-lain. Ini juga dulu pernah kita adakan di format yang sebelumnya, itu namanya dulu fresh time ya, jamnya juga sama. Nah, kita akhirnya padu padankan. Retail ini kan kita harus selalu bisa adopt namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Kita modifikasi lah TOSS ini dengan jadi time of service and selling. Ya, jadi kalau dari kemarin kita pikirnya cuma services aja, tapi kita juga coba bisa jual. Ya, itu yang kita sebut programnya TOSS itu. Harapannya ini bisa jadi program yang terus kita konsistenkan menjadi standarnya Reds ke depan. Gitu. Jadi jamnya jam 11 sampai jam 12 siang. Lalu jam 5 sampai jam 6. Oke, 11 sampai 12, 5 sampai 6 itu Ya, nasional. sore ya, nasional. Semua range Jakarta, market. Surabaya, Malang. Oh, berarti benar-benar semua melakukan TOSS ini ya, Iya, Pak ya? kebetulan saya dapatkan itu Indonesia bagian barat semua ya, jadi jamnya sama, nggak ada yang oke. selisih jam. Heeh. Dan yang lebih penting tokonya kita juga lebih bersih. Tidak ada kardus, tidak ada troli, tidak ada orang yang sibuk di nyortir barang. Kalau sekarang ini kan mungkin dulunya kita ya sudah pokoknya mau prepare jam segini, mau display jam segini, mau sortir jam segini. Nah, tapi karena dengan program ini akhirnya teman-teman di toko mulai berstrategi. Jadi bagaimana mereka opening toko jam 9 jam 10, lalu jam 9 sampai jam 10 itu akan ada batas waktu dengan teman-teman di toko untuk bisa kerja lebih produktif, ngeceknya lebih cepat, sortirnya lebih cepat, dan narik barang sisa kardus itu lebih cepat ke belakang. Siap berjualan dan siap Ya, melayani. siap greeting, siap berjualan. Dan program ini juga tadi berjalannya nasional ya, Pak ya, Ya. seluruh range market serempak rata dan diharapkan ke depannya bisa jadi standar yang sama gitu ya, Pak. Tapi penasaran nih, Pak, ini kan sesuatu yang baru gitu ya untuk teman-teman, operasional di range market. Kira-kira respon dari teman-teman operasional awalnya apa nih, Pak? Harus, "Oh ada waktu khusus nih untuk berjualan dan servis." Kan kadang ada yang introvert gitu ya, Pak, nggak biasa servis, biasanya refill barang aja. Apa nih, Pak, respon dari tim awal-awal program ini berjalan? Ya pertama-tamanya pasti malu-malu lah ya, namanya malu-malu. Tapi seharusnya ini sudah bagian dari jiwa melayani ya. Ketika kita sudah kerja di supermarket, kalau nggak mau ketemu konsumen agak aneh juga, ya kan? Karena pada saat interview pun ketemu dengan manusia, jadi kan Betul, ngobrol juga ya. betul. Jadi tinggal sebenarnya kadang kalau balik lagi orang Indonesia itu kan kalau ngelihat temennya enggak, saya nggak apa-apa deh gitu kan ya. Tapi kalau ini kan mau nggak mau dipaksa, terbiasa, jadinya apa? Bisa. Jadi bisa. Heeh, Ya. iya. Nah itu jadi intinya yang kita tekankan bukan di greeting dan sellingnya, yaitu sebenarnya hasil akhir. Jadi kalau yang kita kepikiran kemarin adalah persiapannya, karena kita tahu di toko itu pekerjaan nggak akan pernah selesai, betul kan? Tapi bagaimana kita prioritaskan aja. Jadi mulai dari ngambil barang, mereka juga sudah mulai berhitung kan, antara oh jam segini sampai jam segini, oh ini mana yang mesti difokuskan. Jadi
belajar bikin prioritas, lebih produktif. Itu harapannya dari saya sih, dan dari manajemen juga terutama. Karena kan setiap bulan pun kita juga bersaing di masing-masing toko itu adalah productivity per head count. Iya. Ya, jadi kalau dan productivity itu kan dihitungnya dari sales. Iya. Ya, jadi service, sales, mungkin itu yang nggak pernah terpisahkan selama kita kerja di supermarket. Apalagi kita jualannya ya itu tadi fresh kan. Fresh. Ya, itu jadi Harusnya memang tadi service Ya. and selling itu menjadi poin unggul kita iya, ya Pak. menjadi on our blood. On our DNA ya. Iya. Oke. Tapi nih Pak, ada yang paling penting juga nih. Kalau tadi respon internal yang mungkin awalnya malu-malu gitu ya, tapi memang harus terbiasa karena menurut Bapak it should be on our DNA gitu ya Iya. Pak. Kita kan terkenalnya dengan fresh gitu ya Pak. Yang paling penting juga nih Pak, apa sih respon dari customer sejauh tos berjalan ini? Ya, jadi responnya cukup mengejutkan ya kan. Mhm. Kemarin itu beberapa yang saya pernah keliling ke toko itu, konsumen kaget, Mhm. ini ada presiden mau datang atau apa ya, sampai semua orang bersedia di masing-masing lorong. Oh Mhm. ya, jadi ini ya anak-anak ngeles ya, ngeles Mhm. dalam artian bicara, oh enggak Bu, ini sekarang standarnya kita Mhm. untuk greeting ke konsumen, Mhm. kita sambut konsumen. Mhm. Itu yang menjadi yang pertama. Mhm. Yang kedua, kemarin ada yang lucu juga, ini ada balik lagi bertanya kaget lagi, Mhm. kaget kedua. Kaget keduanya, ini ada apa? Oh, kalau tahu saya disambut gini, saya mau ke salon dulu aja. Ceritanya unik ya, tapi dan Heeh. menyenangkan sih Iya, iya. ya. Tapi good, positif, positif. Mhm. Ada juga yang kirim email kemarin kan. Yang kirim email ini kebetulan saya tahu juga karena kan dari tim service quality juga ya Pak. Ya, Jadi kalau misalnya ada dapat komplimen itu juga kita baca nih emailnya. Dan sebenarnya itu salah satu yang men-trigger episode ini nih Pak, karena kita mendapatkan email yang luar biasa feedback dari customer mengenai program TOS ini. Boleh saya mungkin izin bacain isi emailnya ya biar teman-teman yang denger dan yang nonton tuh tahu. Nanti akan di post juga nih emailnya di sini bisa lihat. Saya coba bacain ya Pak. ya. Emailnya begini dari customer. Hai Pak, I thought I would let you know that I was very impressed by the overall level of service and happy vibes at Ranch Market PIM 3. Shout out PIM 3. It was certainly a big improvement from the usual standard of service from previous visits to PIM 3 and other stores. My only other comment is that with SPG standing guard at the front of every aisle, it was a little bit of an overkill with being ambushed with selamat siang at every turn. Absolutely happy and engaging staff does make for a better shopping experience, but how can you get the right balance of staff being friendly and acknowledging customers without overwhelming shoppers? Terakhirnya dia bilang, congratulations on raising the standard. Ini luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Teman-teman tim di sini juga. Ini saya sebagai tim service quality jujur terharu Pak dengan apalagi kalimat terakhir itu congratulations on raising the standard gitu. Jadi ini benar-benar membuktikan bahwa program TOS ini tuh memiliki impact positif gitu ya kepada customer experience secara keseluruhan. Meskipun tadi masih ada komennya dia tiap belok gondola lain katanya disapa sama SPG agak-agak overwhelmed gitu. Cuma overall happy gitu ya responnya gitu ya dari customer ya. Ya, terima kasih buat konsumennya. Kemarin juga saya cari tahu juga kalau dari distrik Bu Nila juga kemarin ngasih tahu konsumen ini sering kali komplain dulunya. Jadi sekarang ada email positif, Sangat ya positif. sangat positif ya. Challenge buat kita semua sekarang bagaimana mempertahankannya, karena menjadi ide itu baru mulai, Iya. tapi bagaimana kita konsisten itu lebih penting. Nah itu yang kita terus sampai hari ini kita coba konsisten. Iya. Ya. Ini luar biasa sekali ya untuk program TOS ini baru dimulai tapi sudah mulai
terasa dampaknya, tapi mungkin memang itu ya Pak, awal mulai, tapi yang sulit itu kadang mempertahankan ya ke Iya, depannya ya. ketika kita dapat thread, eee, kok susah ya? Thread-nya juga salah satunya kan bulan ini sudah ada Tree Shopper ya. Iya. Jadi mau tidak mau, bukan kita mau tunjukkan ke mystery shopper, Iya, tapi kita cobalah iya, pakai. Sebenarnya ini hasil yang saya di luar perkiraan kita. Kita mau balik lagi sebenarnya memproduktifkan tim, karena saya yakin super tim di ini nggak bisa terjadi kalau super tim di range tidak melakukan juga. Jadi saya percaya tim kita bisa melakukan ini semuanya. Untuk bukan buat saya, tapi buat range. wow, keren banget ya. Terutama kisah yang sekarang lagi terjadi nih, Pak Edu tidak henti-hentinya memberikan ide juga, sekarang lagi happening toss juga, dan tim yang solid juga dibutuhkan ya Pak, untuk Ya, menjalankan making things happen gitu ya. ya, Apalagi tadi dia bilangnya, congratulations on raising the standard. Nah, standarnya udah naik nih, jadi ekspektasinya bisa jadi naik lagi gitu ya ya. Pak, ke depannya gitu ya. Mungkin sekalian saya sedikit promosi ya, masih bersinggungan dengan program TOS ini. Kedepannya nih harapannya bisa jadi cepet ya dari tim service quality nih Pak. Kita Ya, pengen ada bikin jingle juga khusus oke. untuk service. Jadi, Ditunggu. waduh jadi terpressure nih. Jadi hopefully nanti jingle ini juga bisa diputarkan di store dan bisa menjadi penanda bahwa memang itu sedang dalam waktu TOS itu gitu ya Pak. Jadi ada lagu spesifik nih yang trademarknya memang punya kita gitu. Inspired by TOS program. Ya, Seperti itu. ditunggu, ditunggu. Luar biasa banget Pak, dari cerita-cerita tadi saya pribadi jadi banyak belajar bagaimana ide-ide kreatif itu bisa diolah menjadi program yang nyata dan meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience. Tapi tetap tadi meskipun ide-idenya out of the box itu nggak keluar dari standar perusahaan gitu ya, tetap Ya. di dalam koridor perusahaan. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, untuk segmen ini, saya juga pengen tahu nih Pak, dari pengalaman Bapak yang sudah banyak menjalankan ide-ide out of the box, menurut Bapak bagaimana sih caranya supaya kita bisa menemukan ide pelayanan yang unik dan berkesan, tapi tetap relevan tadi pastinya dengan SOP perusahaan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Apa sih, gimana caranya supaya kita bisa kreatif juga nih Pak? Kreatif ya, kreatif itu sesuatu yang selalu kita mesti pikir, nggak cuman berhenti di internal. Jadi Mm-mm, kadang kan kita butuh namanya market survey, mm-mm, ya kan kita perlu lihat kompetitor, ya lalu balik lagi kadang market survey itu nggak perlu ke yang high sophisticated ya. mm-mm, Kadang kalau saya sih perlu back to basic, mm, mungkin ke pasar tradisional gitu ya. Dari pasar tradisional saya percaya itu juga banyak menemukan hal-hal yang unik gitu. mm, Bagaimana interaksi penjual dengan penjual sebelahnya. Itu kan kadang-kadang menarik ya. iya, Pernah ngeliat di Bali juga menjual tanpa plastik. mm, Nah, waktu itu kita juga pernah ya, di Pondok Indah, Kemang, Dharma Wangsa kita juga pernah sebelum COVID juga kita jualan tanpa bungkus plastik. Jadi plastiknya kita take out semua, kita jualan pakai daun pisang dan diikat sama mm, tali karung gitu ya. Nah, mm, jualannya satuan gitu. Nah, itu juga idenya juga dari pasar mm, sebenarnya. Ide itu juga bisa muncul karena tim kita juga kita ajak ngobrol. mm. Ajak ngobrol, mereka punya ide apa, mereka punya kesusahan apa. Jadi untuk mendapatkan ide-ide itu tentu banyak dialog yang harus kita lakukan. Gak cuma Iya. dengan timnya, dengan mungkin internal, mungkin dengan MD, Mhm, ya MD juga mungkin dapat masukan dari banyak vendor-vendor gitu ya, banyak dari supermarket-supermarket yang lain. Jadi itu kan juga banyak yang kita bisa dapat. Mungkin dari SDD juga, SDD-nya juga punya pengalaman juga yang lain yang kita bisa cek. Tukar pikiran ya, mhm, karena kalau dulu saya juga sering ketemu ngobrol sama senior-senior di retail juga, mereka juga kasih insight. mhm, Tinggal kita komunikasikan. Dan kalau saya percaya dengan
Dulu waktu dengan tim saya juga, saya selalu punya moto 3K. Ya, kita harus berkomunikasi satu sama lain. Kita harus kompak mengerjakan ini, nggak bisa setengah-setengah. Karena punya ide, kalau yang ngerjain sendirian juga nggak akan terjadi. Ya. Jadi makanya butuh kekompakan dan butuh tim. Makanya saya nggak percaya kesayaan itu ada gitu. Yang ada kita semua kita kerjakan bersama-sama. Dan ketiga itu kompetisi. Jadi komunikasi, kompak dan kompetisi itu yang harus selalu kita jaga kalau kita kerja di organisasi. Jadi nggak bisa kita nggak komunikasi satu sama lain, departemen yang lain, kita nggak kompak satu sama lain. Bukan untuk siapa-siapa, tapi kita untuk masing-masing performance dan kompetisi untuk bisa selalu mengalahkan, nggak usah mengalahkan siapa-siapa, mengalahkan diri kita sendiri aja terhadap tahun lalu itu sudah kompetisi sebenarnya. Oh, tadi yang pertama adalah riset pasar gitu ya, Pak. Iya, Dan kedua tadi 3K tadi, komunikasi, kompak, kompak dan kompetisi. kompetisi gitu ya, Pak. Jadi Iya. itu Sekarang kan banyak pasar modern menjadi banyak food court gitu kan ya, kayak di Bintaro Fresh Market, di Serpong dan lain-lain itu jualnya kan juga menyenangkan gitu ya. Di satu sisi juga untuk supaya kita bisa kreatif, kita juga harus punya passionate terhadap pekerjaannya kita. Jadi dari sisi suka dengan makanan, suka dengan kesehatan. Ini ternyata bagus untuk apalah misalnya gitu ya, sesuatu yang saya butuh waktu di COVID kan kita suruh jualan madu, suruh jualan lemon, suruh jualan jeruk yang untuk bagus ini untuk infus. Jadi kita nambah pengetahuan baru lagi, nambah pengetahuan baru. Cheese pairing dengan ini. Nanti masak pasta itu enaknya sama ini. Jadi kalau kita juga passionate terhadap makanan, apalagi kalau di supermarket sekarang di kita ini ya, kalau timnya nggak passionate dengan makanan agak susah gitu ya. Kalau yang satu sukanya maku, nukang ya susah jualan di supermarket nggak bisa ya. Mungkin benar-benar mesti pindah ke Costco gitu ya iya bisa atau ke jadi. yang lain-lainnya. Iya. Kalau kita pegang buah ya terus passionate juga itu display barang ya, display barang kalau display buah, display plum itu ya harus kalau bahasanya kerennya itu TLC gitu ya, tender loving cat gitu ya. Jadi naruh TLC. plum nggak bisa dilempar-lempar kayak kita Betul. naruh semen gitu Iya, ya kan. iya. Itu kan satu-satu harus delicate. Kemarin kita ngelihat mangga di Gourmet Distrik 8, satu buah mangga 1,6 juta ya. Wow, Itu oke. datang dari Jepang gitu. Nah, kalau umpamanya ini teman-teman di staffnya nggak passion gitu. Terus barang ini diterima terus habis itu ini barangnya diterima dilempar gitu kan itu sering ya tapi kalau umpamanya dijual terus staffnya juga ini direct dari Jepang dari rasanya manis luar biasa kalau makan ini nanti bisa ngomong Jepang maybe ya itu ya cuman itu tadi passionate kita haus ilmu haus belajar kita diskusi dengan leader-leader yang sebelumnya menjadi lebih ternyata bisa Jadi keingat lagi cerita Bapak yang awal tuh ya, pas dapet toko yang mungkin size-nya lebih kecil, tidak terlalu ibaratnya dianggap tidak terlalu menguntungkan buat perusahaan, tapi karena passionate, apapun ada jalannya gitu ya. Jadi muncul ide kreatifnya, harus jualan gimana nih? Oh ya udah deh, kita manfaatin yang internal. Oh ya udah deh, kita sepedahan gitu ya. Jadi kita pakai timnya untuk jadi event crew ya jadi setiap orang jualan banyak hal gitu nggak cuma jualan departemen masing-masing kadang-kadang kalau udah departemen masing-masing itu kan stres ya pokoknya tiap hari harus potong buah aja gitu sekali-sekali pengen gitu ngeliatin groceries yang jualan snack gitu kan ya, gitu jadi mereka belajar satu sama lain. Oke, keren banget. Terima kasih, Pak. Sekarang kita kan tadi udah ngobrol yang lumayan serius-serius nih ya, Pak. Kali ini kita akan melakukan mini games berjudul Lanjutkan Kalimat Ini. Jadi nanti saya akan membacakan teks pembuka nih untuk Bapak dan Bapak harus lanjutkan dengan hanya satu kata aja ya, Pak. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh satu deh nih. Pelayanan yang luar biasa itu adalah pelayanan yang
Nanti Bapak jawab pakai satu kata. Misalnya pelayanan yang bla 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 gitu. Ya. Kayak gitu ya Pak. Ada Oke. beberapa pertanyaan di sini, nanti Bapak bisa langsung jawab dengan satu kata aja. Siap ya Pak? Ya. Ya, kita coba ya. Tadi pertanyaan pertama adalah pelayanan yang luar biasa itu adalah pelayanan yang Tulus. Oke, mantap. Tim yang hebat harus Solid. mantap. Gebrakan terbaik datang dari Tindakan. pemimpin yang baik selalu Melayani. customer butuh Diperhatikan. pelayanan tanpa hati terasa Hambar. hambar ya. Pelayanan ideal itu harus Terlihat. oke. Itu dia sesi mini games berjudul lanjutkan kalimat ini. Ini banyak jawabannya yang sesuai ya Pak sama ini kita, tapi banyak juga jawaban-jawaban tambahan tadi ya. Agak kosong ya Pak ya, pas jawab tadi agak kayak, hah? Iya. Mikir dulu. Mikir dulu ya, malah nggak cooling down ya Pak. Iya. Oke, itu dia segmen 4 atau segmen sebelum penutup ya untuk interaktif game session. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Edo untuk Thank you. waktunya hari ini untuk episode SBL Talks kali ini. Dari episode kali ini kita belajar bahwa pelayanan yang luar biasa itu nggak selalu harus besar dan rumit. Justru lewat tadi keberanian untuk berpikir di luar dari kebiasaan dan dari tindakan-tindakan kreatif, disitulah pengalaman pelanggan yang besar, yang berkesan itu bisa tercipta gitu ya. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak Thank you. untuk waktunya Oh, hari begini ini. ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan insight juga inspirasinya. Semoga cerita dan strategi yang dibagikan hari ini oleh Pak Edo bisa jadi bekal berharga buat kita semua insan SBL yang menonton. Ya, terima kasih juga untuk seluruh insan SBL yang sudah setia menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman-teman kamu. Pastikan kamu juga subscribe ke channel YouTube SBL Talks dan juga ke Spotify SBL Talks, dan follow Instagram SBL di live@sbl. Tadi juga kamu bisa menikmati program podcast ini melalui Spotify di channel Spotify SBL Talks. Dan akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya di SBL Talks. Ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. See you!